karena berkumpul satu sisi satu keberkahan, Pak. Kita jangan bilang pakai lebaran Jumat lagi ribet, jangan. Itu udah Allah atur berkah buat dunia kita, buat dunia ini, Pak. Karena jarang-jarang terkumpul satu hari, 2 hari raya dalam satu hari. Namanya Idul Muslimin, hari Jumat. Hari raya umat Islam itu Jumat. Kemudian Idul Adha, hari raya kurban di bulan haji, itu juga anugerah. Bisa dapat dua-duanya bagus sebenarnya. Jangan dibilang ribet. Cuman begini, kenapa kagak motong Jumat? Karena kita khawatir, takut Jumatannya rusak. Jumatannya kagak dijalanin. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Ya, barangkali ada yang kita mau perdalami. Iya. Waduh, dari uang utang. Jadi syarat korban itu adalah istitoah. Istitoah itu mampu. Gonian namanya. Gonian itu gini. Fadilun an hajatihi wa amman mumawanah. Yaitu kelebihan daripada hajatnya. Dia udah cukupin hajat dia tuh. Makan ada. Kalau seorang bapak ya, orang bapak makan ada, SPP anak nggak nunggak, ijazah nggak ditahan, ya. Ya itu dia nggak punya utang. Ya jelas ya, jelas kan artinya hajatnya sudah terpenuhi. Termasuk alaman mumawanah, termasuk orang yang diasuhnya, gaji pembantu lunasin dulu, pembantu gajinya masih ngutang, dia korban. Begini aja Pak, Bapak umpamanya ada seseorang yang punya utang di toko ya, toko, terus dia korban, ngutangnya 2 juta, kedengeran sama yang punya toko, kira-kira gimana Pak? Lah utang 2 juta belum diberesin, itu bisa disita tuh Pak. Ada kalau saya bilang sita aja kambingnya. Tidak memenuhi syarat. Makanya kan keadaan sedekah ini ada yang namanya mutasoddiq, ada yang namanya mustahik. Mutasoddiq itu orang yang bersedekah, ada yang mustahik, yang hak menerima sedekah. Siapa yang menerima hak sedekah? Orang yang kagak sanggup kurban, kagak sanggup karena nggak punya. Ya itu dia yang dapat. Nah itu dia. Udah lunas belum? Enggak, kreditannya. Oh enggak, kalau itu beda. Kalau itu kan berjangka ya. Berjangka itu mah ya. Enggak, itu bisa. Yang penting di saat bulan ini ini kan bulan Zulhijjah ya. Nah, itu maksudnya betul ya. Jadi ini mudoyak namanya. Ini bagus sih pertanyaan. Batasannya tidak punya hutang di 4 hari. Berarti besok minggu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kagak ada hutang. Semua udah beres. Di situ nggak ada tagihan motor. Di situ nggak ada nunggak SPP. Di situ nggak ada tahan ijazah. Di situ listrik kagak mati. Itu betul tadi. Jadi yang kredit gimana? Asalkan kreditnya di bulan ini udah rapi, boleh. Jadi yang kaya di bulan ini gitu maksudnya. Yang mampu di bulan ini itu disunahkan kita nggak bicara bukan bulan depan. Kalau bulan depan udah habis. Hari Selasa juga udah habis Pak. Yang disebut sodakotan mudayyan. Dia waktunya terbatas. Jadi jawabannya adalah boleh asalkan di bulan ini nggak punya tanggungan. Jadi itu dia benar tuh. Kalau udah lunas kreditan, jangan dihitung bulan depan, kan bulan depan masih punya tanggungan. Itu udah lain lagi. Karena ini sedekah yang hanya berlaku di Zulhijjah dan lebih persisnya di tanggal tanggal 6 ya, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Nanti tanggal 10-nya ada utangan, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Saya ulangi lagi, yang punya kreditan motor nggak apa-apa ya. Asalkan bulan ini jangan sampai Bapak lagi kurban ditagih sama leasing, kagak lucu. Pak, waktunya saya buat kurban. Oh gitu. Apa urusannya Pak? Gitu kan? Ya gitu ya. Iya. Ketika mampu di hari ini berkorban bisa. Iya betul. Dikatakan kan jangan kita berkati rumah padaku, kan kadang-kadang gitu saja. Iya. Kalau mampu kan gitu saja. Iya. Kalau Imam Syafi'i itu, kalau Imam Syafi'i bilang la urokhisu, saya tidak meringankan
bagi orang yang di bulan ini tidak berkorban padahal dia mampu, artinya hukumnya makruh. Makruh itu jangan disepelein Pak, nimbang makruh doang. Makruh itu satu perkara yang kalau seseorang kerjakan Nabi kagak seneng. Bahasa Nabi kagak seneng ini pala takrobana, jangan deketin sholat dah, jangan sholat di sini dah. Nah, pokoknya Nabi sholatnya di sini Masjid Nabawi. Orang yang kagak korban diusir mana? Bahkan dalam satu hadis yang lain ini karena kemakruhan ya, bisa jadi nanti dia tidak diakui sebagai umat Nabi. Berarti umat kalau nggak Nasrani ya Yahudi. Kan tapi Nabi gitu. Insya fal yamut insya Yahudiyah wa insya. Kalau dia mati silakan pilih. Mau pilihan kaum Yahudi. Yahudi itu berarti nabi-nabinya Bani Israel tuh. Ya lu ikut nabi yang lain. Ikut ajaran Yahudi, ikut ajaran Nas, karena dia nggak ada kurban begini. Itu hadis itu masuk dalam bab haji atau bab berkurban? Bab manasik kan? Yahudian atau Nasraniyah itu kurban. Kan gini, kurban itu kan masuk dalam ibadah manasik, rangkaian ibadah haji. Makanya dia bab kurban selalu ada di belakang babul haji pasti. Pembahasannya dam haji, nanti babul udhiyah, wazabihah. Itu pasti bersangkutan itu. Saya sering banget mendengar para ulama ya. Ya. Barang siapa yang memang mempunyai keluasan Waman wajada saatan ya. Ya. Kalau ya korban namu sholat. Jadi menyebut palyamut ya orang Nasrani. Ya, itu. Kebanyakan itu. Ya. Kalau ya korban namu sholat itu makanya saya tanya di sini itu masuk bab haji atau bab budiyah? Bab budiyah itu dalam kitab Durratun Nasihin ya. Walaupun di Durratun Nasihin itu orang bilang banyak hadis yang fadhailul a'mal. Tapi itu dimasukin sama Asy-Syarif Utsman ibn Hasan Al-Khaybar. Dia masukin fa alaihi ayyamuta, hadisnya sama, man wajada sa'atan falam yudahi fa alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyah. Kalau dia mati sampai mampu nggak berkorban, jadi nggak ada korbannya kecuali selang-seling ya. Tahun ini kagak, tahun besok kurban, tahun ini kagak, itu masih ada korbannya. Ini punya mulu kagak pernah korban gitu Mas Irfan. Jangan yang besok kagak kurban langsung mati Yahudi lu ya. Jangan, serem Pak. Nah, kalau dia di kampung korbannya, atau dia tahun kemarin kurban, tahun sekarang barangkali nggak dulu, itu jangan dibilang mati Yahudi lu. Jadi bukan berarti yang untuk dia korban langsung dikatakan lu mati ya, padahal kemarin-kemarinnya juga. Nah iya betul dong, ini yang disebut gonian. Dia mampu, sebagaimana dia mampu haji tapi enggak haji, sama sebagaimana dia tidak bisa korban tapi enggak korban. Karena korban dan haji itu elatnya istitoah. Kalau mampu, yang kagak mampu nggak masuk. Yang punya tagihan kontrakan ya, yang punya urusan di sekolah, yang ditanggung nafkah oleh dirinya dalam satu rumah, pembantu belum dibayar, dia korban, nggak jadi tuh korbannya Pak. Pahala korbannya nggak jadi maksudnya. Jadi dia motong daging biasa aja, itu ditimbang sama daging bakso yang sama aja. Bakso kan daging juga ya. Ya itu dia. Kalau seandainya orang, wah saya kok punya rezeki ini nggak lupa, tapi didoreknya 25 juta itu masuk makruh. Dia apa? Kan oh, ingat 25 ya. Tapi belum ada rezeki nih. Tahun ini itu dia makruh. Ya urusannya malaikat itu dia. Ya, kita mah nggak tahu. Kan kita nakumu bil. Kalau kita kan begini kata Nabi. Kalau kita begini ya, begini. Kalau kita itu kata Nabi nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita ini menghukumi sesuai dengan zahirnya. Dia bilang kan nggak punya duit, ya udah nggak punya duit, nggak apa-apa. Tapi kan Allahu ya'lamu bisarair, yang maha tahu tentang rahasia kan Allah. Makanya ketika perang, ketika sudah perang, itu ada yang udah terhunus pedang, terdesak kaum kafir, terus dia bilang la ilaha illallah. Kata Nabi, oh udah jangan diterusin. Nabi dia kan la ilaha illallah karena kepepet, karena terdesak. Kalau nggak begini juga dia kagak bakal la ilaha illallah. Kata Nabi, nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lam. Niat dia di dalam hati nggak ada yang tahu, yang hanya tahu Allah. Yang penting kita menghukumi zahirnya. Dia udah la ilaha illallah, ya udah bebas ya. Ada orang ngaku susah, ya agak punya duit, tapi zahirnya layan sama ibu-ibu. Kalau itu kan di dalam rekening, siapa yang tahu? Ngecek saldo kan tahu dia doang. Tapi kalau ibu-ibu ngomong kagak punya duit, itu gelangnya dia pakai semua, cincinnya dia pakai semua, gimana Pak? Baru kita bilang, Bu, ngomong kagak punya duit. Emang duit kagak ada Bu, karena di tangan ibu semua tuh duitnya. No, kebayuran saya kata.
jadi duit dah, gitu kan? Jadi nggak bisa ngomong kagak mampu, orang kelihatan. Maka panitia nggak boleh melebihi pengetahuan Allah. Berarti kita bilang ya lagi nggak punya, berarti udah, ya kan? Ya kan saya nggak tahu, Bang Ucup aja saya nggak tahu rekeningnya berapa. Itu kita nggak bisa menghukumi orang secara secara saroir, secara rahasia kita nggak tahu. Ya, jadi begitu. Yaitu urusan dia mah Allah Ta'ala, urusan dia yang pura-pura Islam sama Allah Ta'ala. Kita anggap dia udah Islam, dia ngaku kagak punya duit, kita anggap dia berarti kagak mampu. Urusan di rekeningnya, di sononya, di macam-macam itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Iya. Kalau untuk korban wajib itu yang berbuka itu boleh makan dari hati. Iya. Jadi kalau korban sebagaimana nazar, kalau saya nanti urusannya kelar, saya mau korban jadilah. Atau saya Pak, Bapak korban enggak dah, tapi besok saya janji dah. Tuh, ini sekarang saya kagak nih Pak, tapi besok nih tahun depan saya janji. Tuh, jadi apa itu? Diwajib tuh. Bahasanya kalau bilang insya Allah nanti tahun depan ada kembali sunnah korban, insya Allah. Kalau begitu enggak, saya bilang, udah saya janji tahun depan dah saya korban. Nah kalau udah janji begitu korbannya jadi wajib, jadi nazar. Kalau nazar nggak boleh. Bagi yang berkorban memakan dagingnya, dikonsumsi dagingnya nggak boleh. Kalau dia ngambil begini, saya ambil buat ngasih orang, itu mah nggak apa-apa, nggak boleh dia konsumsi. Udah murni semua diserahin. Itu yang nazar. Termasuk dalam hal ini Imam Nawawi Al-Banten, Syekh Nawawi Banten itu menyatakan termasuk dimasukkan nazar bagi sedekah kurban bagi yang meninggal dunia juga dihukumi seperti hukuman daging nazar, hewan nazar, nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh kita makan. Dan juga keluarga kita yang makan, keluarga kita nih maksudnya gini, anak kita tuh nggak boleh juga aja makan, ya gitu ya. Nah, mulai bisa dikatakan panitia di sini saja yang kurban selalu dapat daging misal. Ya. Apa itu harus kita tanya dulu kan? Tadi kan ada yang nggak boleh makan, ada yang boleh makan. Jadi di sini selalu yang korban selalu dikasih. Iya betul. Ya mestinya gini, ya mestinya ngomong ya. Yang tahu begini kan udah paham nih ya. Kalau yang udah tahu begini dia mesti ngomong ini korban wajib gitu. Ini korban wajib, ini korban sun. Kalau panitia mesti paham nih kalau ada istilah almarhumah ya. Kalau ada istilah nih atas nama almarhumah, atas nama almarhum, panitia mesti paham. Yang nyedekahin kagak boleh ngonsum, nggak boleh ngambil dia. Maka panitia punya strategi gini, disilang aja ya, dia sapi A sapi B. Kalau nazar itu maksudnya ya, kalau nazar dia mau minta daging juga ya ngambil dari yang ya silang dah. Katakanlah nazar sama ada silang aja gitu, silang A B, berarti yang di B nerima yang A nerima, itu mesti jeli itu. Kalau ada kejadian begitu, emang panitia juga kerja dua kali kerjaannya, mana sapi almarhum, mana sapi almarhum. Itu bisa dia siasatin Pak. Jadi kalau kita mau ngasih orang yang A, maka nunggu sapi B. Sapi A pertama dipotong, langsung aja pisahin dagingnya. Yang mau dikasih mana tadi almarhum, kan gak semuanya almarhumah ya. Katakanlah almarhumah 2-3 dalam satu kelompok, maka pisahin 3 seret, yang A dioper ke B, nanti yang B oper ke A. Itu tugas siapa kalau bukan tugas panitia? Lah kan saya mah kagak tahu. Daging sapi-sapi saya, yang saya tahu di sapi saya ini. Katanya kalau panitia langsung campur kan nyampur tuh. Atau panitia tadi udah kecampur gimana urusannya ya. Sekarang nego kambing, daging kambing mau nggak Pak, lebih aman. Kata dia, oke, kasih kambing. Kenapa? Disilang mau segitu. Kemarin kayak Pak Haru Al-Bantani juga jelasin begitu. Karena kata Syekh Nawawi Banten, bagi hewan yang disedekahkan atas nama almarhum dihukumi seperti hukum kurban nazar, jadi nggak boleh ambil dia. Itu Pak disilang. Ya. Dengan korban itu ya wajib. Nah kalau orang yang belum pernah sama sekali korban, kerja ada rezeki di tahun ini, itu termasuk korban wajib benar? Oh enggak ada. Jadi korban tuh nggak ada yang hukumnya wajib di luar nazar. Di luar nazar tuh nggak ada yang wajib, ya. Selebihnya
selebihnya sunnah. Jadi baru tahun seumur hidup atau baru tahun ini dia semampunya, ya sunnah namanya, tetap sunnah. Wajib itu dengan sebab nazar dia. Inni nazartu lirrahman. Ada ucapan ya. Ya, karena ucapan disebutnya kaul ya. Orang Betawi bilang kaul. Pernah kaul itu ngucap, pernah ngucap begini, itu nazar jatuhnya. Namanya nazar muallaq. Kalau nazar ada lagi nazar langsung, ditanya orang, itu kambing buat apa? Ini kambing korban. Kalau bilang ini kambing korban, jadi wajib. Ini duit apa itu? Ini duit korban. Jadi apa? Jadi wajib. Ini duit korban sunnah atau idul adha. Kalau idul adha itu maknanya sunnah. Tadi kita bilang, itu duit apa? Duit korban ini. Jadi wajib bisa itu. Ya, enggak salah. Gara-gara ngucap. Ya, kalau ini duit buat kurban idul adha. Oh, udah jelas kalau idul adha kan sunnah. Ya, gitu ya. Cukup Pak ya. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir